GKJ Wisma Nugraha dewasa pada tanggal 21 Desember 1970 dan waktu itu didewasakan oleh GKJ Tempurung Gubuk. Nah, pada saat itu juga waktu itu GKJ Wisma Nugraha masih bernama GKJ Tegoanu. Saat ini jumlah pepantannya ada 5 dan 1 induk Tegoanu, lalu pepantan Karangpasar, Mangunsari, Tlogorejo, Pundenarum, dan Sumengko. Dan sampai hari ini tercatat ada 3 pendeta yang melayani di GKJ Tegoanu atau GKJ Wisma Nugraha. Jadi yang pertama itu sejak gereja dewasa tahun 1970 sampai kira-kira tahun 1991 GKJ Tegoanu yang waktu itu namanya masih itu dilayani oleh pendeta Yasman dari GKJ Tempurung Gubuk sebagai pendeta konsulen. Baru setelah itu tahun 1991 sampai 1993 dilayani oleh pendeta Paulus Pujo Priyatmo dari GKJ Purwodadi sebagai pendeta konsulen. Selanjutnya tanggal 24 April 1993 GKJ Tegoanu mentahbiskan pendeta Widyarso Eko Hadinugroho, dan kemudian selanjutnya di September 2003 GKJ Wisma Nugraha mentahbiskan pendeta kedua yaitu pendeta Bintoro, dan secara khusus ditempatkan di Pepantan Meranggen yang kemudian selanjutnya didewasakan menjadi GKJ Meranggen. Dan 1 Mei 2017 GKJ Wisma Nugraha mentahbiskan pendeta Yohanes Setiawan. Gereja Karangpasar itu sebetulnya sudah ada sejak tahun 49 pada masa Bapak Lurah, Pak Kepala Desa yang namanya Mbah Reso Diharjo. Nah, pada waktu itu dibantu oleh seorang guru Injil yang bernama Nathanael yang berasal dari Tempurung. Kan tetapi melihat perkembangan pada waktu gereja akhirnya vakum, terus tumbuh lagi sekitar selesai pergerakan G30S tahun 65, karena pada waktu itu banyak pendatang yang dari Wonogiri ya, tahun 65, tahun 68 mulai ada kebaktian jemaat gereja yang bertempat di rumah Bapak Kasmono Reso Diharjo di Karangpasar. Itu dulunya memang warga jemaatnya banyak ya. Yang saya tahu, yang saya lihat, saya sendiri pada waktu itu belum menjadi warga gereja, tapi saya melihat setiap saat kita tahu banyak jemaat yang datang untuk beribadah di rumah Pak Kasmono. Itu kalau waktu itu saya melihat dan mendengar tokoh-tokoh yang ada pada waktu itu juga Pak Kepala Desa Kasmono itu sendiri, Pak Mulyo Suwito, terus generasi berikutnya
Pak Sutarmin, sampai ada Pak Pardin pada sampai sekarang itu. Ini memang perjalanan gereja pada waktu itu memang ya bisa dikatakan semakin lama berkembang, banyak sekali jemaatnya pada waktu itu. Setelah saya masuk gereja menjadi orang Kristen tahun 78-an, saya dibaptis itu, warga gereja juga masih banyak, ada sekitar 120 lebih ya kepala keluarga. Tapi semakin lama orang-orang terus semakin berkurang. Kemungkinan besar yang menjadi ganjalan kendala adalah itu karena orang secara kemungkinan besar ya, seorang belum bisa memahami tentang asli kekristenan yang sebenarnya, dan juga yang menjadi ganjalan karena apa ya, orang bisa dikatakan kurangnya pelayanan pada waktu pelayanan jemaat, karena hanya diampu oleh satu pendeta dari Gubuk, Pak Yasman ya, Pak Pendeta Marmentiono Yasman itu. Nah, pada sampai tahun 70 sampai tahun 83 gereja itu baru mulai ada gereja. Sebelum itu kan kita ke rumahnya Pak Kasmono, lalu pindah ke rumahnya Pak Tarmin yang dekat gereja sekarang. Tahun 83 itu baru mulai membangun gereja, walaupun itu kecil. 83 itu bangun gereja kecil yang terletak di Dukuh Kaliton, di RT 4 sana, yang dulu sekarang dibuat TK Pertiwi itu. Nah, perjalanan semakin lama gereja mampu untuk membuat gereja yang sekarang ditempati. Sampai sekarang itu tahun 93, dan mulai menempati di situ kurang lebih tahun 95. Yang ada di gereja Karangpasar sendiri, GKJ Wisma Nugraha yang sekarang yang di Karangpasar itu ya memang ada beberapa majelis. Kalau dari dulu ya ada, yang dulu ya ada Pak Tarmin, ada Pak Pardin, Pak Daiman, terus Pak Katino, Pak Taimun, banyak sekali dulu. Nah, sekarang tinggal berapa itu yang udah tua-tua, sekarang tinggal 4 ya, termasuk saya sendiri. Ada Pak Katino, Pak Parno, Pak Narto yang baru saja kemarin itu dikukuhkan untuk melenggai kemajelisan. Ini sedikit tentang kehidupan sejarah perjalanan gereja Kristen yang ada di Karangpasar. Ini yang saya tahu dan yang saya jalani. Selamat ulang tahun GKJ Wisma Nugraha yang ke-51. Tuhan Yesus memberkati.